Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda merupakan harapan bangsa dan negara. Pemuda juga mempunyai peranan penting untuk menjadi pusat dari kemajuan sebuah bangsa dan negara. Bahkan Presiden pertama Indonesia pernah berucap, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sebegitu pentingnya peranan seorang pemuda bagi bangsa dan negara. Begitupun di zaman dahulu, ada kisah 7 pemuda yang dengan gagah berani melawan seorang raja kafir yang kejam demi mempertahankan akidahnya. Bahkan kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda beriman dan seekor anjing yang bersembunyi di dalam gua karena kejaran tentara raja yang kafir. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dikisahkan di sebuah negeri ada seorang raja yang kufur bernama Dkianus. Ia merupakan pemimpin yang kejam dan otoriter. Merasa dirinya paling kuat dan berkuasa layaknya Tuhan. Ia memberlakukan aturan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Di antara aturannya, terdapat aturan yang berisi bahwa tak ada satupun rakyat yang boleh menyembah Tuhan selain Raja Dkianus. Karena kekejaman Raja Dkianus, tak seorang pun dari rakyat melanggar aturan tersebut. Mereka semua tunduk pada Raja. Namun, di antara banyaknya pengikut Raja, ada 7 pemuda soleh yang masih percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat di sekitarnya dan mengajak mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun 7 pemuda itu mengajak masyarakat untuk beriman. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mau. Ketujuh pemuda itu malah mendapat hinaan dan dicaci maki, bahkan hingga diancam untuk dibunuh. Suatu ketika terdengarlah kabar 7 pemuda soleh itu ke telinga Raja Dkianus. Sang raja pun geram dan marah besar. Ia menganggap 7 pemuda soleh itu telah menghinanya karena tidak mengikuti aturannya. Ia langsung memerintahkan pasukan khusus kerajaan untuk menangkap dan membunuh mereka. "Tangkap hidup-hidup 7 pemuda itu atau bawa kepalanya kepadaku," teriak sang raja. Mendengar kabar hendak dibunuh, akhirnya 7 pemuda itu pergi meninggalkan negerinya bersama seekor anjing untuk menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai sebuah goa yang berukuran cukup luas. Karena mereka kelelahan setelah dikejar-kejar, lalu mereka tertidur di dalam goa itu. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada 7 pemuda soleh itu. Allah hapus semua jejak-jejak langkah kaki mereka menuju goa sehingga tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Allah melindungi dan mengawasi mereka siang hingga malam. Lalu Allah membuat mereka tertidur lelap dalam waktu yang sangat lama. 1 tahun berlalu, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, hingga setelah tahun ke-309, Allah membangunkan mereka. 7 pemuda itu merasakan badan mereka lumayan segar. Lalu di antara mereka saling bertanya tentang lamanya mereka tidur. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa mereka tidur hanya beberapa jam saja. Namun yang lain mengatakan mereka tidur setengah hari. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka tertidur selama 1 hari 1 malam. Tidak lama kemudian, beberapa orang di antara mereka diutus pergi ke kota untuk membeli makanan, karena mereka semua merasakan lapar. Mereka pergi dengan membawa sekantong uang perak. Di sepanjang jalan mereka selalu waspada terhadap orang-orang utusan kerajaan yang ingin membunuh mereka. Tiba di kota, pemuda itu pun membeli makanan. Ketika hendak membayar makanan, pedagang itu terkejut. Ia mengatakan bahwa uang yang dipakai oleh pemuda itu sudah lama tidak dipakai. Pemuda itu pun juga ikut heran. Lalu ia menceritakan kisahnya kepada si penjual makanan. Mendengar kisah itu, si penjual makanan langsung berteriak dan memeluknya sambil menunjuk-nunjuk. "Perhatian semuanya saudaraku, inilah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ceritanya sering kalian dengarkan. Mereka sudah kembali," kata pedagang makanan. Seluruh pedagang dan pembeli di pasar itu pun dibuat terkejut dan terheran-heran. Mereka semua mendekat.
mengerumuni pemuda-pemuda itu sambil memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 309 tahun tertidur, negeri itu sudah berubah. Raja Dicyanus yang kejam pun sudah mati. Kini seluruh masyarakat sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipimpin oleh raja yang soleh. Kemudian dibawanya 7 pemuda itu ke hadapan raja yang soleh. Setelah menceritakan siapa mereka sebenarnya, pemuda tadi dipeluk oleh raja yang soleh yang menangis haru. Kemudian raja menceritakan bahwa Raja Dicyanus telah meninggal 309 tahun yang lalu. Sungguh pernyataan yang membuat kaget pemuda tadi. Ia tak menyangka mereka telah tertidur selama 309 tahun. Raja yang soleh lantas menawarkan 7 pemuda itu untuk tinggal di dalam istana. Namun, mereka menolak dan memilih tinggal di dalam gua. Beberapa waktu kemudian, ruh mereka dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggal dalam iman yang teguh untuk selama-lamanya. Wallahu alam bishawab.